Kembali di News Jabar, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Pemirsa, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat atau BKOM Bandung merupakan unit pelaksana teknik Kementerian Kesehatan di bawah Dirjen Kesmas. Salah satu fungsi dari BKOM yakni mensosialisasikan kesehatan olahraga kepada masyarakat luas sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Lantas, bagaimana cara mencegah agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari penyakit menular? Bersama BKOM Bandung, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai sehat dan bugar dengan latihan fisik yang baik bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Bapak Dodi Iskandar selaku analis keolahragaan. Selamat pagi Pak Dodi. Pagi Mas Terima kasih Irfan. banyak sudah bergabung di News Jabar di kesempatan pagi hari ini. Pak Dodi, ini sebelum kita membahas mengenai temanya cukup unik dan juga tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat terkait olahraga yang tepat ataupun juga bagaimana menjaga kesehatan yang tepat seperti itu. Nah, terkait BKOM atau juga Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat ini, boleh dijelaskan lebih lanjut Pak mengenai BKOM ini? Ya, terima kasih Kang Irfan. Salam sehat, bugar dan produktif. Perkenalkan kami dari Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung yang merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan di bawah Dirjen Kesehatan Masyarakat. Salah satu tupoksi kami adalah melakukan sosialisasi terutama kesehatan olahraga. Kita tahu bahwa sekarang angka penyakit tidak menular di Indonesia trennya semakin meningkat. Kalau dilihat dari riset kesehatan dasar di Balitbang Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka penyakit tidak menular seperti jantung, jantung koroner, osteoporosis dan lain-lain itu cenderung meningkat. Nah ini salah satu pencegahan atau promosinya adalah dengan melakukan latihan fisik. Seperti apa latihannya? Latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur seperti itu. Oke, jadi melalui BKOM ini masyarakat bisa lebih mengetahui sebetulnya tata cara berolahraga yang benar dan tepat. Mungkin banyak masyarakat berolahraga tapi belum tentu benar, belum tentu juga tepat seperti itu. Apalagi ini bisa mencegah ataupun juga tindakan preventif untuk penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, koroner dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau melihat angka BKOM ini melihat mencatat tingginya angka penyakit tidak menular ini di masyarakat, salah satunya terpengaruh terkait pola olahraga yang tidak tepat? Betul. Salah satunya adalah pola gaya hidup tidak aktif. Kita tahu bahwa penyakit tidak menular adalah penyakit gaya hidup. Mulai dari makanan yang tidak bagus, ya, istirahat juga pola tidur tidak bagus, merokok, serta kurangnya melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik. Nah, untuk itu diperlukan solusi atau olahraga yang bagaimana sih untuk menanggulangi atau pencegahan terhadap penyakit tersebut, gitu. Apalagi sekarang kita Kementerian Kesehatan menggerakkan istilahnya namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satu yang jadi unggulan atau jargonnya adalah untuk melakukan aktivitas fisik, ya baik di rumah, di kantor ataupun di tempat kerjanya ataupun di ya sekolah juga bisa. Pokoknya aktivitas setiap hari. Aktivitas setiap hari. Iya. Jadi melalui Germas ataupun juga gerakan masyarakat Hidup sehat ini menjadi salah satu upaya agar masyarakat dimanapun, kapanpun ya, meskipun juga dalam kondisi mungkin sedang beraktivitas ataupun juga bekerja, tetapi bisa mengupayakan untuk berolahraga sebanyak mungkin lah seperti itu ya. Baik. Nah, kalau melihat selain Germas, lalu apa saja yang juga di bawah naungan BKOM terkait mungkin fasilitas ataupun juga sosialisasi kepada masyarakat seperti apa biasanya Pak pelaksanaannya? Jadi kami kantornya ada di Jalan Kawalayaan nomor 45, itu tepatnya di belakang apartemen suite Metro. Di situ kami ada pelayanan dalam gedung, ya, dan luar gedung. Di dalam gedung kami punya fasilitas. Yang pertama adalah tes kebugaran. Tes kebugaran. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui tingkat atau level di mana dia sudah sampai mana levelnya, sehingga nanti ditentukan dosis latihan atau program latihannya disesuaikan dengan hasil tes tersebut. Kita tahu bahwa setiap individu, setiap orang mempunyai tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Saya sama Kang Irfan mungkin berbeda, walaupun dengan usia yang sama, berat badan sama, tetapi level atau tingkat kebugarannya berbeda. Nah, itu bertujuan untuk kita safety pada saat olahraga. Kita tahu bahwa tujuannya kan alih-alih pengen bugar, pengen sehat, malah ada beberapa kejadian di lapangan terutama ya. Ada yang overtrain, bahkan sampai tidak tertolong nyawanya akibat tadi overtrain berlebih olahraganya. Nah, di situ tugas kami sebagai Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa
olahraganya seperti ini loh, yang baik bagi Anda, yang cocok bagi Anda, yang tepatnya seperti apa itu. Oke. Jadi per individu. Oke, baik. Jadi per individu ini bisa Ya. mengakses pelayanan yang ada di Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Betul. di Jalan Kaulean nomor 45 Bandung ya. Baik. Lantas juga apa yang dilakukan oleh BKOM terkait sosialisasi terutama terkait kesehatan olahraga masyarakat ini di tingkat-tingkat baik itu kabupaten, kota ataupun juga sampai ke tingkat paling bawah seperti misalnya RW, apakah juga dilakukan? Ya. Salah satu tupoksi kami adalah salah satu membina puskesmas. Jadi kami melatih tenaga-tenaga puskesmas untuk bisa melayani kesehatan olahraga di masyarakat, terutama yang paling bawah pelayanan dasar. Jadi di situ jika masyarakat ingin memeriksakan tes kebugarannya, ingin mengetahui tingkat kebugarannya, bisa datang langsung ke puskesmas masing-masing terdekat. Namun keterbatasan peralatan di puskesmas, sehingga biasanya kalau yang diperlukan lebih atau rujukan itu bisa ke kami, ke BKOM langsung. Oke. Ya. Nah, ini menariknya adalah masyarakat secara individual ataupun juga pribadi dapat memeriksakan karena tingkat kebugaran masing-masing individu tadi disampaikan berbeda. Tes seperti apa yang biasanya dilakukan nih? Karena mungkin oke lah kita olahraga ya sudah cuma tinggal datang ke misalnya ke tempat gym, ke tempat tempat olahraga sport center seperti itu, olahraga saja tanpa mengetahui sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, bedanya di tempat kami itu Mas. Jadi orang datang, dites kebugarannya itu ada melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah tes fisik, ya tes fisik biasa seperti pemeriksaan dokter pada umumnya. Lalu berikutnya adalah tes kelenturan, fleksibilitas. Lalu tes komposisi tubuh, lalu tes daya tahan otot, dan terakhir yang paling penting adalah tes daya tahan jantung paru. Jadi kalau ini mah tes fisik lah begitu. Nah, nanti akan keluar sampai sejauh mana dia levelnya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, di situ nanti dokter akan memberikan resep latihan kepada instruktur sehingga dibikinkan program harian gitu. Seperti itu. Nanti konsep olahraga BBTT itu masuk ke situ. Oke. Rata-rata ini yang datang ke BKOM ini apakah mungkin kalau dilihat background-nya mereka yang memang atlet ataupun juga banyak masyarakat dalam tanda kutip ini mempunyai gangguan dan harus di dalam olahraganya seperti itu atau seperti apa biasanya, Pak Dodi? Di kami itu melayani dari ibu hamil kan sampai lansia. Jadi masyarakat khusus pun seperti lansia, atlet, calon jamaah haji itu bisa kita tangani. Tujuannya apa? Ya tadi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran mereka. Jadi kalau misalkan atlet nanti porsi pemeriksaan kebugarannya beda dengan orang awam, orang biasa. Mungkin atlet nanti ditambah kelincahan, kecepatan, koordinasi seperti itu. Kalau untuk orang awam tadi 4 komponen itu. Jadi daya tahan jantung paru, fleksibilitas, daya tahan kekuatan otot, dan terakhir adalah komposisi tubuh, begitu. Oke, baik. Apalagi tadi seperti mungkin masyarakat yang bertanya-tanya gimana, terutama untuk ibu hamil ya olahraga yang tepat itu seperti apa? Jangan sampai langsung olahraga, tetapi harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Itu bisa diakses di BKOM. Nah, terkait tadi juga ada gerakan masyarakat hidup sehat seperti itu. Apa yang digaungkan, terutama program ini kan adalah program pemerintah melalui BKOM sendiri. Ini kepanjangannya seperti apa nih aplikasi di masyarakatnya sendiri? Ya, kita berharap masyarakat merubah pola atau gaya hidupnya menjadi sehat dan aktif. Jadi jangan sampai mager. Dimanapun, ya seperti tahu ya kalau sudah kita di kantor, itu kalau di kami atau di Kementerian Kesehatan itu selalu melakukan istilahnya peregangan di tempat kerja setiap jam 10 dan jam 2 siang. Itu salah satu bentuk contoh aktif kita melakukan germas atau gerakan aktif di tempat kerja. Lalu berikutnya usahakan pada saat di tempat kerja kurangi seperti melakukan kendaraan bermotor, mobil. Kalau bisa kita jalan gitu ke tempat parkir, ada lift kita pilih tangga, seperti itulah. Pokoknya apapun bisa dilakukan, yang penting kita bergerak dan bergerak gitu. Oke, baik. Nah, banyak juga fasilitas olahraga terutama di Kota Bandung ini. Apakah juga BKOM turut andil juga terutama untuk memberitahu kepada fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Kota Bandung? Apakah juga ada yang di bawah binaan BKOM sendiri? Ya, kebetulan kami unit pelaksana teknis langsung dari Kementerian Kesehatan. Jadi tupoksi kami adalah bukan untuk memberikan perizinan ya. Jadi hanya rekomendasi. Jadi jika ada tempat fitness atau sport center yang ingin tahu seperti apa sih pelayanan kesehatan olahraga di contohnya kita kan kayak model kesehatan olahraga di Indonesia, itu bisa datang ke kami. Kita bisa melakukan sosialisasi, sharing-sharing tentang bagaimana sih
perannya kesehatan di dalam dunia olahraga seperti itu. Oke, baik. Dan melihat tadi bahwa juga olahraga tidak boleh sembarangan karena bisa saja penyakit tidak menular ini juga menjadi salah satu hal yang fatal. Betul. Apa kesalahan di masyarakat ketika akan memulai berolahraga seperti itu? Biasanya yang akhirnya ini menjadi kesalahan paling banyak ditemukan nih oleh masyarakat ini. Jadi tadi konsep latihan fisik baik. Yang pertama baik ya. Baik itu diharapkan kita memberikan apa ya kepada anak didik kita atau kepada anak kita sendiri ya, itu selalu bergerak. Jadi kalau kita punya anak kecil yang anaknya aktif, jangan selalu dilarang. Yang kedua adalah pilih olahraga yang disukai atau digemari. Jadi misalkan kita sukanya jogging, ya sudah lakukan. Bersepeda, ya sudah lakukan gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan olahraga itu karena dipaksa. Ya, yang penting niatnya dulu. Kan seperti ini kita udah tahu nih manfaat olahraga seperti apa. Ya, nanti dari niat baru tuh melangkah kita konsisten melakukan dan konsisten melakukan hal itu. Karena kita tahu bahwa olahraga itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, terutama untuk kesehatan dan kebugaran. Oke, baik ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa salah satunya juga konsisten ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dan di masyarakat ini juga masih beranggapan banyak bahwa olahraga harus ke sport center, olahraga harus ke tempat olahraga, tidak bisa di mana saja. Nah, ini bagaimana anggapan seperti itu, Pak Beni? Kalau mempunyai waktu luang, ya, maksudnya sengaja untuk datang ke tempat gym, ya, atau ke sport center, ke jogging track, boleh, itu malah bagus. Prinsipnya latihan fisik itu adalah kontinuitas, frekuensinya terus-menerus dan dilakukan. Nah, jika tidak punya waktu yang khusus, ya tadi, lakukanlah aktivitas fisik sesempat mungkin. Jadi, misalkan tadi peregangan di tempat kerja, berjalan kaki, misalkan ke tempat kerja, naik tangga, turun tangga, seperti itu. Bisa dilakukan di tempat kerja. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Dodi untuk perbincangan kita. Dan pemirsa, bagi Anda yang sering berolahraga, namun apakah sudah benar olahraga yang Anda lakukan dan sudah tepatkah olahraga yang Anda lakukan? Kita akan simak lebih lanjut bagaimana olahraga yang tepat dan juga benar bersama Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat BKOM Bandung. Tetaplah bersama kami di Ainis Jabar.